Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Atikah Pane dengan NIM 19129079. Saya terpilih sebagai Duta HAM dan Kebinekaan tahun 2021. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai negara demokrasi. Demokrasi dalam bahasa Demos Kratein atau Demos Kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedudukan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang memerintah, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Dalam sistem perwakilan yang dilakukan dengan cara pemilihan umum, dengan pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sering disebut luber dan jurdil. Inilah legislatif di dalam sistem pemerintahan demokrasi terbentuk. Menurut filsuf Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan, yaitu kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan. Aristoteles menyebut bahwa setiap warga negara itu setara dengan jumlah, yaitu satu individu. Dalam demokrasi tidak ada penilaian individu tersebut, setiap warga negara sama. Selanjutnya, menurut Philip C. Smith dan Terry Lyon-Card, demokrasi sebagai suatu sistem yang pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Menurut Franz Magnus Suseno, dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yaitu yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip yang handal. Dan yang terakhir, jaminan terhadap hak-hak demokratis. Demokrasi memiliki syarat agar sistemnya dapat berjalan, yang itu yang pertama, perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan bersyarikat, dan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, demokrasi mencakup 3 hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, di mana pemerintahan tersebut mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Selanjutnya yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas pemerintahan sendiri. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tercantum dalam dasar negara Pancasila, yaitu tepatnya pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku di Indonesia. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dari partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa kedua Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1959 sampai 1945, masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
Masa ketiga demokrasi Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan yang terakhir, masa keempat Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.